channel aku guys, jangan di skip ya, karena mungkin cerita ini akan sangat menarik untuk kalian. Sebelum ke ceritanya, aku akan kasih bocoran inti dari cerita yang aku akan bawakan ini guys. Jadi cerita ini menceritakan tentang seorang ustadz yang merangkap juga sebagai peruqyah yang sedang mengobati seorang wanita yang diduga sedang kerasukan jin tingkat iblis. Nah, di ending ceritanya ada plot twist yang sangat mengejutkan guys, yang ternyata berkaitan dengan kematian istrinya. Tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke ceritanya guys. Jadi cerita ini berawal dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Adam. Ustadz ini juga merangkap sebagai peruqyah di kampung itu guys. Namun setelah kecelakaan mobil yang merenggut nyawa istrinya, Ustadz Adam pun tidak berminat lagi untuk menjadi seorang peruqyah. Untungnya Ustadz Adam tuh masih memiliki seorang anak yang bernama Amir. Singkatnya, 3 bulan setelah kecelakaan yang menimpa dirinya dan istrinya, Ustadz Adam pun ditelepon oleh seorang imam masjid, yang juga itu adalah guru besarnya juga guys. Ternyata sang imam menelepon Ustadz Adam untuk mengajak kembali Ustadz Adam meruqyah seseorang. Meski Ustadz Adam menolak secara halus ajakan imam tadi, akhirnya dengan bujukan sang imam, Ustadz Adam pun dengan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh imamnya itu guys. Ternyata Ustadz Adam diminta oleh sang imam untuk menyembuhkan seorang wanita yang bernama Maria, yang katanya dirasuki oleh jin tingkatan iblis guys. Akhirnya Ustadz Adam pun datang bersama sang imam dan satu temannya yang bernama Ajman. Sedikit cerita, Maria ini mempunyai seorang ayah yang bernama Pak Usman dan ibu tirinya yang bernama Jati. Pak Usman ini adalah orang yang terpandang di kampung itu. Pak Usman ini juga seorang haji dan seorang pemuka agama di kampung itu guys. Ibu kandung Maria sudah lama meninggal dan Pak Usman pun menikahi seorang wanita muda. Usianya selisih beberapa tahun saja dari Maria. Akhirnya Maria pun diobati oleh Ustadz Adam dan juga temannya yang bernama Ajman. Ternyata proses pengeluaran jin dari dalam tubuh Maria sangatlah rumit guys, karena ternyata jin di dalam tubuh Maria sangatlah kuat. Bahkan jin yang ada di tubuh Maria itu sampai memfitnah sang imam. Jin itu mengatakan bahwa sang imamlah yang telah melakukan hal itu pada dirinya. Untungnya Ustadz Adam tidak percaya dengan hal itu. Setelah sekian lama pertarungan terjadi antara Ustadz Adam dan jin yang ada di dalam tubuh Maria, akhirnya Maria pun memuntahkan paku berserta darah dari dalam tubuhnya guys. Setelah tugasnya selesai, Ustadz Adam pun beserta Ajman dan sang imam pun pulang ke rumahnya masing-masing. Pada suatu hari, sang ibu tiri dari Maria yaitu Ibu Jati tengah kebingungan mencari-cari sebuah benda yang menurutnya sangatlah sakral. Sampai-sampai ibu tiri Maria menuduh Maria mengambil barang sakral itu guys. Tapi karena Maria tidak merasa mengambil barang itu, akhirnya Maria pun berdebat dengan ibu tirinya. Walau Maria sampai bersumpah pun, ibu tirinya masih saja menuduh Maria. Akhirnya sampai keesokan harinya, ibu tirinya pun sampai-sampai mendiamkan Maria guys. Sampai beberapa hari kemudian, Maria pun kembali dirasuki oleh jin tingkatan iblis itu guys. Lalu ibu tirinya pun kembali memanggil Ustadz Adam ke rumahnya untuk mengobati si Maria itu. Ketika Ustadz Adam datang ke rumah Maria, Maria sedang meringkuk di kasurnya guys. Tapi ketika Ustadz Adam membacakan ayat-ayat ruqyah, tanpa diduga tubuh Maria terpuntang-panting seperti ada yang membanting tubuhnya. Sampai-sampai Maria pun dibuat lemas oleh jin yang merasuki tubuhnya itu. Saat Maria sedang lemas-lemasnya, tiba-tiba saja jin itu menampakkan dirinya pada Ustadz Adam, pada Maria, dan pada ibu tiri si Maria. Jin itu menyerupai seperti manusia, tapi ada tanduknya dan warnanya sangat merah, seperti merah darah guys. Bahkan dari kepala sampai kaki, tubuh si jin itu berlumuran darah. Akhirnya mereka yang melihat itu pun langsung tersentak mundur guys. Tiba-tiba saja terjadi keributan di kamar Pak Usman, yaitu ayahnya Maria, alias suaminya Bu Jati. Ketika Ustadz Adam mengecek ke kamar Pak Usman sangatlah berantakan. Tapi anehnya Ustadz Adam tidak menemukan sosok Pak Usman di dalam sana guys. Dengan panik Ustadz Adam pun memberitahu Ibu Jati bahwa Pak Usman telah menghilang. Hal itu membuat Ibu Jati panik sepanik-paniknya guys. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja Ustadz Adam mendapat sebuah telepon dari Ajman yang mengabarkan bahwa Pak Imam telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya. Hal itu membuat hati dan pikiran Ustadz Adam sangatlah kalut, karena di malam yang sama dia mendapati bahwa Pak Usman telah hilang dan guru besarnya meninggal dunia. Akhirnya Ustadz Adam pulang dan menenangkan dirinya. Bahkan dia sempat menduga bahwa kejadian-kejadian tersebut terjadi karena ulah ibu tirinya Maria yang menyantet seluruh keluarganya untuk mengambil harta dari Pak Usman.
Beralih ke POV-nya Ibu Tiri Maria guys. Setelah kepergian Ustadz Adam dari rumahnya, tiba-tiba saja Maria kembali berulah. Sampai-sampai Maria mengacungkan pisau ke arah Ibu Tiri Maria dan menuduh ibu tirinya bahwa dialah yang menghilangkan ayahnya. Tapi Ibu Jati terus saja menenangkan Maria bahwa dia tidak melakukan apapun terhadap Maria ataupun ayahnya. Akhirnya Maria pun sedikit tersentak dan menyakiti dirinya sendiri guys. Lalu Ibu Tiri Maria pun langsung membawa Maria ke rumah sakit untuk mengobati depresinya. Kemudian dia menelpon Ustadz Adam untuk menemaninya di rumah sakit karena takut-takut Maria kambuh lagi guys. Akhirnya Ustadz Adam pun pergi menemui sang Ibu Tiri Maria. Dalam pembahasannya, Ibu Tiri Maria malah mengeluhkan kondisi Maria kepada Ustadz Adam. Akhirnya dengan praduga yang dipendam oleh Ustadz Adam, dia pun memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang sensitif terhadap ibu tirinya. Merasa tersudutkan, Ibu Tiri Maria meminta bukti kepada Ustadz Adam jikalau dia adalah orang di balik semua kejadian itu. Tiba-tiba saja Ustadz Adam kembali ke mobilnya dan membawa sesuatu yang sangat aneh guys, yaitu sebuah kotak dari kayu dengan ukiran-ukiran yang unik. Melihat itu, Ibu Tiri Maria sangat kaget. Kenapa barang itu sampai ada di tangan Ustadz Adam? Akhirnya Ustadz Adam pun mempertanyakan maksud dari Ibu Tiri Maria menyimpan hal itu di rumah Pak Osman. Bu Jati pun mengatakan bahwa itu sebagai penangkal kesialan agar semua orang yang ada di rumahnya selamat. Tapi Ustadz Adam sangat marah mendengar itu. Menurutnya Ibu Jati telah melakukan hal syirik. Di tengah obrolan itu tiba-tiba saja Ustadz Adam mendapat telepon yang ternyata telepon dari Maria. Ketika diangkat, Maria mengatakan bahwa dia sangat ketakutan dan dia sudah putus asa dengan kehidupan ini. Dia pun meminta Ustadz Adam untuk menolong dirinya dan meminta Ustadz Adam untuk pergi ke sebuah gedung tua yang ada di kampungnya. Mendengar itu, Ustadz Adam sangatlah aneh. Kenapa Maria ada di gedung tua padahal ibu tirinya mengatakan bahwa Maria sedang ada di rumah sakit? Tanpa berbasa-basi lagi, Ustadz Adam pergi ke gedung tua itu. Di sana dia tidak menemukan apa-apa selain keheningan malam, suara jangkrik dan kesunyian. Tiba-tiba saja terdengar suara orang minta tolong, yaitu Maria. Ustadz Adam pun pergi mengikuti suara minta tolong itu. Akhirnya dia pun menemukan Maria yang tengah teringkuk di sebuah ruangan. Maria mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar dari gedung itu. Akhirnya Ustadz itu pun menuntut Maria untuk pulang. Tetapi anehnya, Ustadz Adam dan Maria tidak bisa keluar dari gedung itu guys. Lalu tiba-tiba saja tubuh Ustadz Adam ada yang menarik sampai dia terpental dan kepalanya membentur sebuah tembok. Bahkan tubuh Ustadz Adam langsung diseret kembali ke arah sebuah ruangan. Ustadz Adam pun terbangun dari tempat dia terseret guys. Dan betapa terkejutnya Ustadz Adam ketika dia melihat jenazah beberapa orang yang sudah membusuk terbaring di sana. Bahkan ada 3 jenazah yang tergantung membusuk guys. Ketika dia sedang mencerna kejadian itu, tiba-tiba saja dia mendengar suara Maria minta tolong dan sebuah benda terjatuh. Ketika Ustadz Adam mendekati suara tersebut, betapa terkejutnya Ustadz Adam ketika melihat tubuh Maria sudah terjatuh dari ketinggian. Akhirnya dia pun turun melewati tangga dan mendekati Maria. Tiba-tiba saja Maria meminta maaf kepada Ustadz Adam dengan mengatakan bahwa dialah yang telah menabrak mobilnya dan mengakibatkan istri Ustadz Adam meninggal dunia. Mendengar itu betapa syok Ustadz Adam. Dia pun bertanya mengapa Maria melakukan itu. Tapi ternyata ajal Maria telah tiba. Sebelum Maria mengatakan alasannya, Maria sudah meninggal dunia guys. Tiba-tiba saja terdengar suara di belakang Ustadz Adam yang mengatakan bahwa itu adalah perintahnya. Ketika Ustadz Adam berbalik, dia sangat terkejut karena ternyata di belakangnya adalah Pak Osman, ayah dari Maria itu sendiri. Pak Osman mengatakan bahwa harusnya dari kecelakaan tersebut Ustadz Adam lah yang harusnya meninggal, tapi kenapa malah istrinya? Ustadz Adam pun mengatakan kenapa dia melakukan itu terhadap keluarganya. Pak Osman pun mengatakan bahwa dia sangat terganggu dengan kesolehan Ustadz Adam karena Ustadz Adam menghambat ajaran yang akan Pak Osman ajarkan kepada orang-orang kampung yang ada di sana, yaitu ajaran setan. Dan karena kesolehan Ustadz Adam pun akhirnya Maria anaknya sendiri ingin bertaubat. Yang akhirnya Pak Osman pun dengan tega mendorong Maria dari atas hingga akhirnya Maria pun meninggal dunia dengan keadaan mengenaskan. Bahkan plot twistnya lagi, guru besar Ustadz Adam yaitu sang imam ternyata meninggal karena Pak Usman juga. Jadi semua kejadian-kejadian yang ada di kampung Pak Usman adalah itu ulah Pak Usman sendiri guys. Pak Usman pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin menampakkan diri, namun karena situasi yang sangat mendesak, akhirnya dia pun menampakkan dirinya guys. Padahal Pak Usman itu adalah sosok pemuka agama, orang terkaya, orang dermawan, suka sholat 5 waktu, tapi ternyata dia adalah pemuja setan. Pak Usman pun mengatakan bahwa akhirnya hari ini dia bisa menghabisi Ustadz Adam di tempat itu guys. Dia pun lalu membaca mantra-mantra pemanggil setan untuk menghabisi nyawa Ustadz Adam di sana. Tiba-tiba saja dari dalam kegelapan muncul sosok jin menyerupai tubuh manusia tapi bertanduk dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah guys. Sosok itu menyakiti tubuh Ustadz Adam sampai Ustadz Adam terpental jauh menabrak dinding.
Ustadz Adam pun tidak tinggal diam, dia terus berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan meminta pertolongan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari kekejaman Pak Usman. Hingga akhirnya di tengah kesakitan yang dialami Ustadz Adam, dengan tegas Ustadz Adam mengatakan Allahu Akbar. Hingga tiba-tiba saja sebuah petir datang dan menghantam tubuh Pak Usman, hingga tubuh Pak Usman pun tidak berbentuk lagi guys. Dan jin yang telah menyakiti Ustadz Adam pun hilang. Akhirnya Ustadz Adam pun terjatuh dengan berdarah-darah dan lemas. Tetapi di sisi lain Ustadz Adam sangat bersyukur karena pertolongan Allah itu datang tepat waktu. Dan di saat itu ayah dari Ustadz Adam datang, membantu Ustadz Adam berdiri dan memeluk anaknya itu. Ustadz Adam pun mengatakan bahwa, "Ayah, aku telah menemukan siapa yang telah menabrak mobilku dan menyebabkan istriku meninggal. Dengan ketetapan Allah, aku telah ridho dengan kejadian tersebut dan memaafkan Maria sebagai pelakunya." Mendengar itu, ayah Ustadz Adam yang sudah tahu penderitaan anaknya menambahkan lagi fakta terbaru dari kehidupan Ustadz Adam, yaitu ketika kecelakaan itu terjadi, ternyata yang meninggal dunia bukanlah istrinya saja, melainkan anaknya juga, yaitu Amir. Lalu tadi di awal cerita kenapa aku mengatakan bahwa Ustadz Adam itu tinggal bersama anaknya? Plot twistnya adalah Ustadz Adam mengalami halusinasi. Ternyata Ustadz Adam selama ini tinggal sendirian. Dia ditinggalkan oleh anak dan istri. Akhirnya cerita itu berakhir dengan rasa ikhlas di hati Ustadz Adam menerima takdir yang menimpanya. Jika kalian ingin cerita versi lengkapnya, kalian bisa mencari sebuah film yang berjudul Munafik. Dan ini aku sedang menceritakan alur film dari film tersebut guys. Sekian dari aku, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar aku semakin semangat menceritakan alur film lagi guys. Bye-bye.